Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Reni Linasari dari kelas Tadris IPA B. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan dalam pembelajaran daring kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai teknologi ramah lingkungan. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing kan dengan gambar yang ini? Ya, gambar SPBU atau yang lebih sering kita sebut sebagai pom bensin. BBM merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bahan bakar kendaraan. Dari mana ya asalnya BBM? Nah, BBM berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang berada di dalam bumi dan dibutuhkan waktu jutaan tahun dalam proses pembuatannya. Hah? Jutaan tahun? Apakah BBM dapat diperbarui? Tentu saja BBM tidak dapat diperbarui. Nah, terus apakah BBM dapat menimbulkan pencemaran? Ya, tentu BBM dapat menimbulkan pencemaran. Misalnya, bahan bakar yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, tentu asap dari kendaraan tersebut dapat menghasilkan pencemaran bagi lingkungan. Oh, pantas saja akhir-akhir ini kita sering merasakan udara sudah tidak nyaman lagi. Nah, oleh karena itu, kita perlu adanya solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan tersebut. Kita bisa beralih menggunakan teknologi ramah lingkungan. Nah, sebelum masuk pada materi, saya mempunyai dua gambar. Yang pertama, ada gambar delman. Yang kedua, ada gambar sepeda motor. Nah, pasti teman-teman berpikir bahwa delman adalah kendaraan zaman old, sedangkan sepeda motor adalah kendaraan zaman now. Ya, betul. Delman adalah kendaraan zaman old, sedangkan sepeda motor adalah kendaraan zaman now. Eits, jangan salah dulu bahwa salah satu kendaraan tersebut dalam penggunaannya memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, di sini Delman adalah contoh dari aplikasi teknologi ramah lingkungan yang dalam penerapannya memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, sedangkan sepeda motor adalah salah satu contoh aplikasi dari teknologi ramah lingkungan yang dalam penerapannya tidak memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa teknologi ramah lingkungan merupakan salah satu bentuk penerapan dari teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, sedangkan teknologi tidak ramah lingkungan yaitu salah satu bentuk penerapan teknologi yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Jadi perlu diingat bahwa teknologi ramah lingkungan memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Nah, tujuan dari teknologi ini yaitu untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam pemenuhan kebutuhan. Terus apa saja ya prinsip-prinsip pelestarian lingkungan itu? Nah, jadi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan itu ada 3. Yang pertama yaitu memperhatikan pelestarian lingkungan. Nah, misalnya kita akan menghasilkan sebuah energi, maka kita harus memperhatikan apakah yang kita lakukan akan membabat lingkungan atau tidak. Nah, karena apa? Karena kita tinggal di lingkungan. Jadi, kita perlu memperhatikan keadaan lingkungan. Eits, jangan lupa ya, kita dulu pernah belajar tentang ekologi, lebih tepatnya pada bab ekosistem. Nah, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk menjaga pelestarian lingkungan. Yang kedua ada menggunakan sumber daya yang dapat diperbarui. Yang ketiga, tidak menghasilkan emisi bagi lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi dari teknologi ramah lingkungan. Nah, teknologi ramah lingkungan dapat diaplikasikan dalam beberapa bidang. Yang pertama ada bidang energi,
Yang kedua ada bidang transportasi, yang ketiga ada bidang lingkungan, dan yang terakhir atau yang keempat ada bidang industri. Nah, dalam bidang energi, teknologi ramah lingkungan diaplikasikan dalam bentuk biofuel, biogas, panel surya, pembangkit listrik tenaga pasang surut, pembangkit listrik tenaga air atau hydropower, geothermal, dan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, pada bidang transportasi, teknologi ramah lingkungan diaplikasikan dalam dua bentuk, yaitu ada motor listrik dan mobil surya. Dalam bidang lingkungan, teknologi ramah lingkungan diaplikasikan dalam biopori dan bioremediasi. Sedangkan pada bidang industri, teknologi ramah lingkungan diaplikasikan menjadi biopulping. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu dari keempat bidang tersebut. Yang pertama pada bidang energi, yaitu ada biofuel. Nah, biofuel yaitu sebuah energi alternatif yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Tentu saja, bagi teman-teman yang sering bermain ke pom bensin, pasti sudah tidak asing dengan kata-kata biofuel ini. Nah, biofuel ini dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada etanol, yang kedua ada biodiesel. Nah, etanol yaitu salah satu alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dapat diperoleh dari tumbuhan jagung, tumbuhan gandum, dan tumbuhan yang lainnya. Nah, kalau biodiesel yaitu salah satu hasil dari minyak nabati atau lemak nabati. Nah, minyak nabati ini bisa diperoleh dari tumbuhan minyak kelapa sawit atau tumbuhan jarak pagar. Nah, di Indonesia sendiri biodiesel digunakan sebagai bahan bakar seperti biosolar. Nah, yang kedua ada biogas. Apa itu biogas? Biogas merupakan bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik dengan bantuan bakteri aerob. Nah, jadi bakteri aerob ini bekerja dengan mengubah zat-zat organik menjadi gas metana. Nah, gas metana ini yang biasanya kita gunakan untuk memasak. Sedangkan sisa-sisanya atau zat organik itu bisa kita gunakan sebagai pupuk. Yang selanjutnya ada panel surya. Panel surya merupakan sebuah teknologi yang memanfaatkan energi cahaya dan diubahnya menjadi energi listrik. Seperti gambar yang di belakang ya, bahwa panel surya disimpan di luar ruangan, memiliki ukuran yang tipis dan terbuat dari silikon. Nah, panel surya dapat menghasilkan arus listrik karena adanya elektron yang dihasilkan oleh energi yang melalui panel surya, sehingga dapat menghasilkan aliran listrik. Nah, panel surya mulai dikembangkan di negara-negara barat seperti Jerman, Belanda, Spanyol, Korea Selatan, Amerika. Tapi jangan salah, panel surya juga sudah mulai dikembangkan di Indonesia loh. Panel surya sendiri juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu mudah dipasang, menghasilkan energi dalam jumlah besar, dan tidak menimbulkan emisi bagi lingkungan. Namun sayang ya, panel surya juga memiliki kekurangan, yaitu biaya produksi yang digunakan cukup besar. Nah, yang selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Nah, hydropower merupakan salah satu teknologi yang dibuat dengan cara membendung sebuah aliran sungai yang besar sebagai tempat penyimpanan air, sehingga kita dapat memproduksi aliran listrik. Hydropower juga memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar dan estimasi yang digunakan cukup sedikit. Namun sayang, hydropower juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan lahan yang cukup luas. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga pasang surut. Sudah dapat kita ketahui bahwa pasang surut merupakan sebuah kekuatan gravitasi dan konsekuensi sentrifugal. Nah, aliran listrik dalam pembangkit pasang surut dapat terbentuk karena
yaitu air menaiki daratan dan akan terkumpul pada sebuah reservoir. Nah, ketika air mengalami surut, air yang berada di titik balik reservoir akan mengalir pada PLTA, sehingga terjadilah aliran listrik. Biasanya, pembangkit listrik tenaga pasang surut ini hanya dapat dipasang di daerah tertentu. Nah, energi pasang surut ini juga memiliki kekurangan, yaitu bahan-bahan yang digunakan mudah korosif karena adanya pengikisan oleh ombak ataupun juga air laut. Nah, yang selanjutnya ada geotermal. Apa ya geotermal? Kok kayaknya sudah tidak asing? Ya, geotermal merupakan salah satu sumber energi panas yang dihasilkan dari dalam bumi. Nah, geotermal sendiri di Indonesia sudah diaplikasikan oleh PT Geodipa di Dieng. Pasti teman-teman yang sudah pernah ke Dieng sudah mengetahuinya. Nah, PT Geodipa ini dapat menghasilkan aliran listrik yang dialirkan se-Jawa dan Bali. Wow, hebat ya! Yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga angin. Kita kan sudah mengetahui bahwa bumi berputar pada porosnya, jadi bumi dapat menghasilkan energi angin. Nah, energi angin ini akan diserap oleh baling-baling sehingga menghasilkan energi gerak dan diubahnya menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya pada bidang lingkungan. Dalam bidang lingkungan, teknologi ramah lingkungan diaplikasikan dalam dua bentuk, yaitu ada biopori dan juga bioremediasi. Apa itu biopori? Nah, biopori merupakan sebuah lubangan yang dihasilkan oleh mikroorganisme maupun makhluk hidup yang lainnya. Nah, biasanya biopori ini dipasang di daerah dataran rendah yang sering terdampak banjir dan sering ada genangan. Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Gubernur Anies Baswedan telah melakukan banyak pembangunan biopori di sepanjang daerah yang terdampak banjir. Jadi, keuntungan dari biopori ini yaitu mengurangi genangan yang menimbulkan wabah penyakit dan mengurangi dampak banjir. Yang selanjutnya ada bioremediasi. Bioremediasi ini merupakan kegiatan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan dengan cara melenyapkan, menghilangkan, ataupun merusak media penyebab polusi baik yang dapat didaur ulang maupun tidak dapat didaur ulang. Nah, oleh karena itu, dengan adanya bioremediasi, kita dapat meminimalisir tumpukan sampah yang ada. Nah, yang terakhir pada bidang industri. Dalam bidang industri, teknologi ramah lingkungan diaplikasikan dalam bentuk biopulping. Nah, biopulping itu merupakan sebuah kegiatan pelapukan tumbuh-tumbuhan maupun polutan dan dari tumbuhan dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut berupa jamur maupun yang lainnya. Nah, dengan begitu maka tumbuhan yang telah mati akan kembali lagi ke alam secara alami. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya untuk menghemat energi. Kita dapat melakukan beberapa cara untuk menghemat energi. Yang pertama, membiasakan jalan kaki atau memakai sepeda ketika hendak melakukan aktivitas. Misalnya, kita ingin pergi ke sekolah. Nah, sekolah tersebut dapat kita jangkau dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda. Nah, jadi kita bisa ke sekolah dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda. Karena dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan diri kita sendiri. Dampak positif yang ditimbulkan bagi lingkungan itu kita dapat mengurangi pencemaran udara dan memberikan atau dapat menghemat energi. Nah, dampak positif untuk diri kita sendiri yaitu menjadikan tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Yang kedua, tidak menyalakan lampu ketika siang hari. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya saat mandi. Nah, untuk teman-teman yang sering berlama-lama di kamar mandi, hal ini dapat menghabiskan lebih banyak energi, yaitu energi listrik dan energi air. Secara tidak sadar, energi listrik yang digunakan akan terbuang tanpa ada yang menggunakannya. Nah, teman-teman sebaiknya cukup mandi dengan bersih tanpa harus berlama-lama membiarkan air mengalir tanpa digunakan ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu mengeringkan pakaian dengan cahaya matahari. Kita tidak perlu
menggunakan mesin cuci untuk mengeringkan pakaian karena kita bisa memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Yang kelima yaitu menggunakan energi alternatif. Yang keenam, memanfaatkan pencahayaan alami. Perlu diingat bahwa sumber pencahayaan bukan hanya dari lampu. Nah, teman-teman yang memiliki jendela yang lebar bisa memanfaatkannya untuk pencahayaan alami di siang hari. Oh iya, pencahayaan alami dari cahaya matahari juga kita bisa manfaatkan untuk memotret objek atau berfoto-foto. Jadi kita tidak perlu memakai pencahayaan tambahan loh ya. Yang selanjutnya, memakai pakaian sesuai kondisi cuaca. Selain untuk mengatur fungsi pendingin ruangan, teman-teman juga bisa menyesuaikan pakaian yang digunakan, terutama selama melakukan aktivitas di dalam ruangan. Nah, saat cuaca dingin, teman-teman bisa menggunakan pakaian yang agak tebal, yaitu supaya kita tidak perlu menggunakan penghangat ataupun sebaliknya. Yang selanjutnya, memasak dengan air secukupnya. Misalnya, saat kita sedang merebus sayuran atau telur, usahakan untuk menggunakan takaran air yang sesuai, karena hal ini akan mengurangi limbah bekas masak sekaligus mempercepat proses memanaskan air, sehingga kita dapat mengurangi sumber energi, jadi gas yang kita gunakan menjadi lebih awet. Yang terakhir yaitu membiasakan kebiasaan hemat energi. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Namun, hal yang paling penting adalah terus membiasakan diri untuk menerapkannya secara konsisten. Nah, teman-teman bisa menyebarkan kebiasaan ini ke lingkungan terkecil kita, yaitu lingkungan keluarga ataupun pertemanan. Jika hal ini dilakukan secara berkesinambungan, maka penggunaan energi akan lebih hemat dan akan lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan dari teknologi ramah lingkungan. Jadi, teman-teman, teknologi ramah lingkungan memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu menghemat sumber energi, terutama energi fosil. Yang kedua, tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Yang ketiga, mudah didapat karena bahan-bahan yang berasal dari alam. Yang keempat, dapat mengurangi tumpukan sampah yang tidak dapat didaur ulang oleh mikroorganisme. Namun, di sisi lain, teknologi ramah lingkungan juga memiliki kekurangan, yaitu dalam proses pembuatannya membutuhkan dana dan biaya yang cukup besar serta lahan yang cukup luas. Yang kedua, karena keberadaan dan nilai konsumtifnya yang masih rendah pada masyarakat, atau masyarakat masih belum familiar dengan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, teknologi ramah lingkungan tidak dapat diandalkan. Biasanya, pada cuaca-cuaca buruk, teknologi ramah lingkungan tidak dapat digunakan. Teknologi ramah lingkungan dapat digunakan pada saat-saat tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa teknologi ramah lingkungan dapat memberikan dampak yang positif dan keuntungan yang besar bagi diri kita maupun untuk lingkungan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita perlu beralih menggunakan teknologi ramah lingkungan. Jadi, dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, kita dapat menghemat sumber daya energi terutama yang berasal dari bahan bakar fosil. Karena semakin lama sumber daya dengan bahan bakar fosil akan semakin habis dan tidak dapat diperbarui. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga memberikan dampak positif bagi lingkungan, di mana kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh polusi kendaraan maupun pencemaran yang lainnya. Nah, di sini teknologi ramah lingkungan merupakan alternatif untuk mengurangi sumber polusi yang ada di bumi. Karena semakin hari bumi semakin menghasilkan banyak polusi akibat ulah dari manusia. Dampak positif yang ditimbulkan atau yang diperoleh dari teknologi ramah lingkungan bagi diri kita sendiri yaitu kita tidak perlu memerlukan biaya banyak untuk menghasilkan sumber energi, karena dengan adanya
teknologi ramah lingkungan, bahan-bahan yang kita perlukan mudah kita jangkau di alam bebas, tanpa harus mencari dan membelinya dengan biaya yang mahal. Teman-teman, berikut sedikit penjelasan mengenai teknologi ramah lingkungan. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tetap semangat ya belajarnya.